Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa besok sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semua umat muslim akan melakukan puasa pertamanya di bulan suci Ramadan ini. Namun tahukah kalian beberapa peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada saat bulan Ramadan? Nah, berikut kita akan membahas 3 peristiwa penting yang pernah terjadi saat bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kegelapan menuju terangnya ilmu pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu bertepatan awal bulan Februari 610 Masehi. Mendekati awal turunnya wahyu pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkhalawat di Gua Hira, menjauhi dari manusia untuk melakukan ibadah secara khusyuk di sana selama berhari-hari, terkadang 10 hari atau bahkan lebih dari 1 bulan. Ibadah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti tata cara yang dilakukan oleh kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah peribadahannya di Gua Hira, Nabi didatangi sosok yang tidak ia kenalinya. Lalu beliau mengatakan, "Bergembiralah engkau wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat di muka bumi ini," tutur sang malaikat. Lalu Jibril pun menyuruh Nabi untuk membaca. Namun Nabi menjawab, "Aku tidak bisa." Perkataan itu diulang sampai 3 kali oleh malaikat Jibril. Namun tetap dengan jawaban yang sama, Nabi Muhammad selalu mengatakan, "Aku tidak bisa." Lalu Jibril pun membacakan wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa yang kedua adalah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaannya kaum muslimin. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Islam, meninggikan menaranya serta mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan, Nabi membawa 313 pasukan kaum muslim untuk memerangi 950 pasukan dari kaum non-muslim. Dengan perbedaan pasukan yang sangat mencolok, tidak mengecilkan nyali kaum tentara muslim. Dengan tekad yang kuat untuk membela Nabi, mereka berhasil memporak-porandakan kaum kafir. Allah menguatkan mereka dengan bantuan para malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy berhasil melarikan diri dan sebagian lagi terbunuh dan tertahan oleh kaum muslimin. Dari kaum muslim gugur 14 orang syahid, dari kaum non-muslim terbunuh dan tertahan sekitar 70 orang, dan diantaranya yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan pasukan-pasukan muslim yang telah gugur. Demikian pula untuk memakamkan kaum kafir yang terbunuh. Lalu beliau kembali ke Madinah dan disambut pemuda-pemuda Madinah dengan senandung yang indah. Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan 13 Maret 624 Masehi. Peristiwa yang ketiga adalah pembebasan kota Mekah. Tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah merupakan waktu yang paling bersejarah dalam Islam. Pasalnya pada tanggal tersebut Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut Peperangan Fatu Mekah, yang artinya penaklukan Mekah. Peperangan tersebut dipicu oleh orang Quraisy yang merusak satu perjanjian. Mereka bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Nabi mengutus 10.000 pasukan kaum muslim. Di antaranya adalah salah satu sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid, dan mengutusnya agar tidak menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, namun di tengah jalan mereka berbuka karena mengalami keberatan. Peperangan antara kaum Nabi
dan kaum kafir Quraisy tidak dapat dihindarkan lagi, hingga pada akhirnya kaum kafir Quraisy berhasil ditaklukkan dan menyerah. Setelah itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Mekah yang berjumlah 360. Setelah itu, kaum muslim berhasil mengumandangkan takbir dan Rasulullah sholat di makam Ibrahim alaihissalam serta meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang berhasil ditaklukkan dan sudah tidak berdaya lagi, mereka yang dahulu membenci, mengusir, dan berencana membunuh Nabi hanya tinggal menunggu keputusan dari Nabi. Nabi bisa saja membunuh mereka, namun dengan kerendahan hati dan kebesaran hati Rasulullah, Nabi memaafkan mereka serta membebaskan kaum kafir. Demikianlah 3 peristiwa penting yang pernah terjadi pada saat bulan Ramadan di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa kali ini merupakan puasa yang penuh mulia dan penuh keberkahan. Untuk itu, sebelum memasuki puasa pertama, izinkan saya Fitri mewakili keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.